A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallun nifasi lahdatun wa aksaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallun nifasi lahdatun, dan bermula sekurang-kurang darah nifas. Wa aqallu, dan bermula sekurang-kurang masa waktu darah nifas itu lahdatun, sekejap mata. Sekejap mata. Sekejap mata, dibuka kurungnya, ditulis dalam kurung dengan 1 detik, lalu ditutupkan kurungnya 1 detik. Satu detik, sekejap mata. Kemudian bicara tentang masa paling lama untuknya. Wa aksaruhu sittuna yauman, dan bermula sebanyak-banyaknya, ataupun paling lamanya darah nifas itu sittuna yauman, 60. 60 apa? 60 yaum, hari. 60 hari. Kemudian bicara tentang hal yang setengah ataupun standar. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya, standarnya masa bernifas perempuan itulah arba'una, 40. Apa? 40 yauman, hari. 40 hari. Bacut tanya sambung surah dilikut. Mantang berbicara tentang masalah darah haid, darah nifas, dan darah yang terakhirnya istihadah. Mengenai tentang waktu darah haid sudah dijelaskan di atas. Maknanya seorang wanita akan mengalami masa pendarahan yang paling kurangnya, pendarahan haid itulah paling kurang yaumon wa lailatun, sehari dan semalamnya. Kemudian untuk perempuan yang mengalami masa paling lamanya mengeluarkan darah haid, masa-masa pendarahannya itulah 15 hari dan 15 malam. Dan masa yang kebiasaan yang terjadi pada perempuan untuk mengeluarkan darah haid ataupun masa berhaidnya itulah 7 hari ataupun 6 hari. Surah malamnya. Untuk waktu masa pendarahan darah nifas, arti nifas di belakang al-khariju aqibal wiladah, suatu darah yang keluar setelah melahirkan. Begitu sudah keluarnya anak, lalu darah nifas ini pun keluar. Berarti darah yang keluar setelah melahirkan dinamakan dengan darah nifas. Mengenai tentang waktunya darah nifas ini, kalau waktu yang paling minim
minimalnya, waktu yang paling kurangnya adalah lahdah. Apa maksud lahdah? Hanya sekejap mata, sekali keluar. Kalau kita artikan dengan waktu dalam jamnya, hanya 1 detikan. 1 detik. 1 detik itu merupakan ibarat untuk waktu yang paling kecil, waktu yang paling minim, waktu yang paling sedikit. Yang paling kurang dalam jam adalah 1 detikan. Itu yang bisa diperkirakan. Kalau setengah detik itu sangat-sangat tidak bisa dihitungkan, tidak bisa diperkirakan. Berarti masa yang paling sedikit dalam jam itu diperhitungkan 1 detik. Ataupun sekejap mata. 1 kelopak mata kita tertutup, begitu cepatnya. Ya kan? Begitu cepatnya. Itulah keluarnya darah nifas setelah melahirkan perempuan. Berarti begitu setelah keluar habis. Enggak ada lagi. Sekali keluar setelah melahirkan, udah habis. Enggak ada lagi keluar. Besok udah suci. Enggak ada lagi. Tidak keluar lagi. Berarti hanya 1 kali keluar darah nifas. Sekejap gampang kan? Lagi tahu ludah nunggu. Pop dan ludah 3. Itu kita ludahkan air liur, begitulah umpamanya, cepat. Gampang kan? Begitu mata kita tertutupkan, itulah bayangan daripada waktu yang sangat cepat berjalannya. Maka dalam hitungan jam, waktu yang paling kurang itu dinamakan dengan 1 detik. Berarti lebih tebit nyambak urinang 1 detik udah habis, nggak keluar lagi. Habis. Itu masa yang paling sedikit untuk perempuan yang mengeluarkan darah nifas. Kemudian bicara tentang masa yang paling lamanya seorang wanita akan mengalami masa pendarahan nifas. Darah yang keluar setelah dia melahirkan. Itulah sitatun yaman. 60 hari. Lama. Lebih lama daripada masa haid. Kalau haid paling banyaknya 15 hari. Tapi kalau darah ini akan keluar selama 60 hari, itu paling lama. Selebih daripadanya itu sudah dinamakan dengan darah istihadah, bukan lagi darah nifas. Kemudian waktu yang kebiasaannya terjadi pada perempuan, mereka mengalami darah nifas hanya 40 hari. 40 orang mentang kabeh. Bila melahirkan, itebit dan itebit darahnya keluar sampai 40 hari di rumah. Itulah 40 hari dinamakan, kalau dalam bahasa Aceh diistilahkan dengan urinang madeng. Maksud urinang madeng, urinang leh melahirkan hana gejak tahu telah mapuk tuhuro. Hana mana-mana. Yang kejadian. Ya kan? Hana mana-mana selama 40 huruf nyauri nama dia. Gampang kan? Ya, ban. Hana mana-mana. Kamu tahu kan? Yang terjadi di Kemudian kalau masanya yang kebiasaan sudah dijelaskan 40 hari, masa yang paling lamanya 60 huruf dan masa yang paling kurangnya hanya sekejap mata. Itu mengenai tentang waktu-waktu masa pendarahan untuk darah nifas. Diingat, apa itu darah nifas? Darah yang keluar melahirkan. Setelah melahirkan. Khusus berarti untuk orang inang yang melahirkan. Kalau perempuan yang belum melahirkan, berarti tidak ada istilah namanya darah nifas. Ataupun perempuan yang belum melahirkan, itu tidak ada istilahnya darah nifas. Gampang kan? Nah, ya, diberikan pertanyaan untuk fikah selama 10 menit. Ya. Nifas tidak hanya 1 tetes begitu, sama dengan umpamanya darah haid. Tidaklah keluar seperti keluarnya kencing, mati urinang madanai tebit. Mai tebit jaju tebit ili jaju menat. Mati dengan habis darah. Matilah. Jangan kita bayangkan nanti keluarnya darah ini pada perempuan
hanya selalu begitu seperti air yang ada di keran. Tebik jaju, kamu nan. Untuk dalam jam, 1 jam keluar, ataupun dalam 2 jam keluar 1 tetes. Kemudian dalam 3 jam keluar 1 tetes. Tergantung perempuan, tergantung dia. Nampak kan? Nah, tebik jaju. Nah, mau kan? Jadi itu yang dijamankan itu berarti itu ada beli. Nanti habis. Nanti menalih tebit siga tebit mendang, kan selesai. Habis. Kiban? Ya. Nyan adat. Nyan adat yang berlaku batanya. Memang dalam syariat tidak ada undang-undangnya tidak bisa keluar. Yang na undang-undang haji terbit baurinang mati lako. Perempuan yang ditinggalkan oleh suami meninggal lako ke. Meninggal lako tinggal urinang. Nya urinanya haji terbit selama 4 bulan dituhuro. Alias tertuhuro. Yang tertuhuro haji le solek-solek urinangnya. Tertuhuro bakuh le menanju. Bakuh toy menah haji buh wangian. Bek terbit-terbit ile. Dak je tu le lako bertinggalkan harta setelah meninggal jihan supaya urinang baik payah terbit dia kerja yang menanya secara adab terhadap urinang yang meninggal lako. Yang ada pada wanita-wanita yang wafat suaminya. Tentang wanita yang setelah melahirkan dia tidak keluar, ini tidak ada hukum dalam syariat. Cuma dalam adat tanyonyo hana gebit-gebit. Dan bisa jadi haik kerja, pandai kerja balik sakit. Gimana sakit melahirkannya, seakan-akan putus tulang tengok. Seakan-akan tulang ini semuanya terlepas. Ini dengan ini terlepaskan. Ini dengan ini terlepaskan. Bandum tulang tersut bandum. Itu bayangan daripada kesakitannya. Bisa tanya imat meno diikat nyole tanya contoh. Nyole tamu le. Yang 4 lagi diikat put krek kena. Baki bak jaro-jaro. Kah ikat itarik kena ke deh. Kibang keadaan tanya. Kesakitan je. Itebit tulang mandum, iplung tulang mandum. Begitulah bayangan daripada sakitnya melahirkan. Ino bejo tak pegah. Tanya hana tak melahirkan bahkan kana ragang. Ka, pajuh segaga boh salak pliak. Ataupun boh salak pajuh bela je. Lenyan dia atuh ke deh. Keempat, bek kenciret ni pegah. Krih. Nyan dum yang kerih mentang itebit mata. Nyan dum yang kerih. Tapi tebit mata aje, pakai sakit. Man apalagi anak mit. Anu lebih raya daripada kotoran yang kita keluarkan. Lebih besar dia. Walaupun hana tak besar cik. Karena anak mitnya tu ke mana aje? Anaknya itu keajaiban. Keajaiban yang terjadi di saat kita ini lahir, sebelum lahir dia kecil, ubud. Begitu dia melihat dunia itu bit kena udunya membesar sendirinya. Ini tidak bisa kita bayangkan. Kita bit daripada rahim perempuan, rahim urinang, daripada kemaluan urinang, dia kecil. Karena kalau terlalu besar seperti bayi yang kita lihat itu mati dia perempuan. Contoh itu bit bayi seukuran yang kita lihat ini. Bayi yang terduduk yang ubud-ubud, bayi yang seumuran dengan 1 bulan ataupun setengah bulan. Itu besar dia. Dia tengkira ubenan itu bit meninggal urinang nunggu. Keempat. Baik. Dia pegah wati tebit ubud. Tapi ketika dia lahir ke dunia ini dan melihat dunia ini dia membesar. Raya tengkor ini. Baik bayi tersebut membesar sendirinya. Itu sebuah keajaiban yang terjadi. Karena untuk bek sangat sakit urinang. Nampak dumnyan mantang sakit taruhan nyawa. Apa taruhan nyawa? Di antara keselamatannya dengan keselamatan bayi. Dan ada nantinya kan kita lihat yang selamat bayi tapi ibunya meninggal. Adakala meninggal kedua-duanya. Karena selamat bandua. Adakala selamat kedua-duanya. Itu sebuah perjuangan yang dilalui oleh ibu-ibu. Dah ibunda tanya masing-masing. Waktu gelalui hal demikian, sebuah perjuangan baginya. Ya seandainya menyerah, kakak, hana selamat. Selamat hana selamat. Kamu kan berbagai macam.
nyandum sakit daripada melahirkan. Ino tengku di daerah Gob, di China, dan diciptakan sebuah mesin yang bisa merasakan bagaimana perih dan sakitnya melahirkan. Sehingga tip orang kena tes droinan. Ya tamong nanti dipakai lagi seolah-olah dengan di ronsen, lagi dengan di ronsen ataupun diikat di baju, dipasang alat-alatnya, dipasang baki, dipasang alat mandum. Kale dipasangnya mandum, kemudian dipedit. Berarti dipedit mesinnya akan diguyurkan segala tulang-tulang yang ada dalam tubuhnya. Ditarik-tarik. Urat-urat ditarik, yang tuling ditarik. Ti sakit dia nak pegang. Sakit bagaikan urinang yang melahirkan. Jadi urang klik berat tak iklik niku, lebih bawa urinang melahirkan. Klik. Nampak kan? Kamu boleh. Yang bayangan ji, yang diciptakan pada tempat kau. Kamu boleh. Maka jangan pernah melupakan hari ibu. Hari ibu bukan satu hari. Begitu juga memperingati hari ayah. Hari ayah bukan satu hari. Untuk tanya yang memang benar-benar orang yang soleh. Berarti hari ayah bukan satu hari dan hari ibu pun bukan satu hari. Tapi selama-lamanya. Selama-lamanya karena pengorbanan begitunya, maka selama-lamanya kita harus terbalaskan budinya kepada orang tua. Apakah orang tua yang agam, rinci agam ataupun rinci inang. Ini yang berat perjuangan orangnya. Kamu boleh.